Selamat pagi Bu Bapak dosen Bapak Irmanto dan juga Bapak Teaching Assistant Bapak Abdullah Ubaid serta teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan proyek pemrograman fungsional kami yakni mengenai tipe bentukan dasar benda putar. Di sini sebelum saya memulai presentasi saya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wahyu Nenggolan. Kelompok kami yakni Gideon Benedictus Panjaitan, saya sendiri Yogi Trimedia Panjaitan, Leona Saraki Edwin Lumentoging dan juga Giva Pardede. Kesempatan kali ini saya akan membahas pertama itu mengenai notasi fungsional dari code ini. Di mana tipe bentukan yang kami pilih itu adalah tipe bentukan benda putar. Di sini bagian definisi dan spesifikasi tipe bentukan kami yaitu di mana tipe bentukan benda rotasi, di mana nanti nama bendanya itu tipe datanya itu string dan juga masanya itu bertipe data double, jari-jarinya itu bertipe data double. Di mana nama benda, masa dan jari-jari ini adalah kumpulan dari data suatu tipe data di mana nanti dengan nama benda adalah sebuah nama dari sebuah benda, masa adalah masa dari benda dan jari-jari adalah jari-jari dari sebuah benda. Di sini kami memiliki dua tipe data dan tipe data kedua kami itu yaitu tipe data gaya di mana tipe data gaya di mana besar gaya bertipe data double dan juga arah gaya bertipe data double di mana besar gaya dan arah gaya adalah daftar dari besar gaya dan arahnya gayanya. Dengan besar gaya, definisi besar gaya sebagai besarnya suatu gaya dan arah gaya itu berarti arah dari suatu gaya dengan menggunakan sudut nantinya. Di sini definisi dan spesifikasi predikatnya yakni di mana gaya terbesarnya itu adalah di mana list dari si gaya akan menghasilkan gaya. Berarti misalnya list dari si gaya ini kita misalkan list terbesarnya itu adalah gaya. Maka nanti gaya terbesarnya itu yang dihasilkan itu adalah si gayanya. Gayanya ini bisa kita ganti misalnya kita buat listnya menjadi 012 berarti list dari 012 itu gaya terbesarnya menjadi 2 nantinya. Nah, di mana di gaya terbesar itu atau daftar gaya ini di mana kita mencari gaya dengan nilai terdaftar dalam daftar atau list yang ada. Nah, di sini ada tercantum basis di mana jika daftar hanya memiliki satu elemen, berarti gaya terbesarnya itu eh, elemen eh, elemen dari si list G-nya itu, misalnya elemennya itu si G. Berarti nanti dari si list G-nya itu nilai gaya terbesarnya itu adalah si G. Dan juga di sini ada requence-nya di mana kita melakukan perulangan sampai kita mendapat nilai terbesarnya. Jadi misalnya seperti tadi 012. Berarti kita mencari nilai terbesar pertama dulu dari head dengan tail yaitu head pertama dengan tail pertama yaitu dengan dari antara 0 dan 1 kita cari kan ternyata yang lebih besar itu adalah 1 dan kan kita harus mencari lagi sampai ke list terakhirnya berarti kita melakukan request atau perulangan atau looping bahasanya kita melakukan perulangan lagi berarti nanti kita kita cari lagi gaya terbesar dari si list itu di mana listnya itu nanti tinggal hanya 1 dan 2 dan juga nanti si satunya itu menjadi head dari si tailnya dan si duanya itu menjadi tail dari tailnya. Ah, sehingga nanti kita mencari nilai terbesarnya dari situ juga. Kemudian ada definisi dan spesifikasi operator, di mana momen inersia, di mana dia bertipe data ben- eh, benda rotasi itu nanti akan menghasilkan tipe data double, di mana momen inersia suatu benda itu kita menghitung momen inersia atau biasanya lambangnya itu I pada suatu benda rotasi berdasarkan massa dan jari-jarinya, berdasarkan M dan R ya. Kemudian kita akan mencari juga operator dari si torsinya, di mana operator si torsinya ini bertipe data double akan menjadi gaya, kemudian dikembalikan lagi dalam tipe data double, di mana torsi dari si jari-jari dan gayanya ini kita menghitung torsi yang akan dihasilkan dari suatu gaya tertentu. Kemudian kita akan mencari total torsi. Berarti kalau total torsi kan, kalau gaya tadi berarti gayanya itu hanya yang diberikan hanya satu. Kalau total torsi berarti double diubah menjadi tipe data list gaya. Kenapa list gaya? Karena dia total torsi berarti berdasarkan si list gaya atau si daftar gayanya. Sehingga daftar gayanya itu kan tidak hanya satu. Mungkin saja satu. Bisa lebih juga ada lebih dari satu. Karena total torsi berarti biasanya total torsi kan nggak mungkin cuma dijumlahkan cuma satu. Nah,
Kemudian nanti akan menghasilkan titik data double juga. Dimana total torsi ini kita menghitung total torsi yang dihasilkan oleh suatu daftar gaya pada benda. Nah, di sini ada juga ketentuannya jika daftar basisnya itu jika daftar gaya kosong, maka total torsi si R kemudian elemen himpunan kosong itu akan menghasilkan nol. Kemudian di sini juga ada fungsi requence-nya di mana jika total torsi dari si R, si GS ini, GGS ini maksudnya si G sebagai si head, si GS-nya menjadi si tail. Yang berarti si listnya itu, si list atau si daftarnya itu, maka dia frekuensinya itu akan menjadi torsi si R ditambah si G. Torsi si RG ini berarti torsi si R si torsi si RG ini berarti torsi si R dengan si G yang sebagai head, kemudian ditambahi dengan total torsi dari si R dengan si GS-nya. GS-nya ini sebagai si tail-nya. Kemudian kita juga akan mencari percepatan sudut di mana percepatan sudut ini tipe data double dua tipe data double akan menghasilkan tipe data double. Nah, di sini kan percepatan sudut total torsi, di mana yang total torsi momen inersia, berarti kita menghitung percepatan sudut atau alfa berdasarkan torsi dan juga momen inersia atau I. Nah, kemudian ada energi kinetik. Energi kinetik berarti dua tipe data double akan menghasilkan tipe data double. Maka demikian, karena tipe data double yang pertama untuk momen inersia, yang kedua itu untuk kecepatan sudutnya. Di mana energi kinetik ini kita menghitung energi kinetik atau EK atau KE bisa juga dibilang seperti itu dari suatu rotasi suatu benda. Kemudian kita juga akan menghitung kecepatan sudut di mana dua tipe data double akan diubah menjadi tipe menghasilkan tipe data double. Di mana tipe data kecepatan sudut ini kita akan menghitung kecepatan sudut atau omega bahasanya berdasarkan dari kecepatan linear atau V dan jari-jari atau R. Kemudian kita juga akan mencari total gaya. Total gaya berarti dari list gaya akan menghasilkan gaya. Di mana total gayanya ini berdasarkan si daftar gayanya itu kita akan menjumlahkan seluruh gaya yang ada dalam daftar. Berarti seperti yang saya katakan tadi, misalnya kalau kita mencari total gaya dalam listnya itu ada 0, 1, dan 2. Berarti yang pertama itu kita lakukan nanti penjumlahan antara si 0 dan si satunya. Kemudian nanti kita akan melakukan requence juga ke fungsinya lagi untuk melakukan penjumlahan selanjutnya berdasarkan dengan total gaya si tail listnya nanti. Nah, di sini ada ketentuannya juga di mana basisnya jika daftar gayanya itu kosong, maka total gaya list kosongnya itu akan menghasilkan gaya nol atau gayanya bernilai nol. Kemudian ada requence-nya juga di sini. Requence-nya ini di mana total gaya GGS itu berarti nilai si gaya si headnya itu nanti kita tambahkan dengan total gaya si GS-nya berarti si tail lah. Berarti misalnya 012 berarti si headnya itu tadi 0. Kemudian kita cari total gaya si GS-nya. Berarti kalau kita mencari total gaya si GS-nya, nanti itu yang tersisa itu tinggal list satu dan 2. Nah, berarti dari situ si satu menjadi si headnya, si 2-nya menjadi si tail lah. Kemudian kita totalkan lagi, kemudian nanti itu kita tambahkan lagi dengan si headnya, si head dari si gayanya tadi yang pertama. Nah, kemudian kita akan mencari momentum sudut juga, di mana dua tipe data double akan menghasilkan tipe data double, di mana momentum sudut ini kita menghitung momentum sudut atau L. Kemudian ada periode rotasi. Periode rotasi berarti tipe data double akan menghasilkan tipe data double, di mana kita menghitung periode rotasi atau T berdasarkan dari kecepatan sudut atau omega. Kemudian ada energi potensial gravitasi, di mana kita akan menghitung di sini tiga tipe data double akan menghasilkan tipe data double, di mana energi potensial gravitasi kita akan menghitung energi potensialnya itu atau EP gravitasi atau kita bilang juga itu sebagai U. Nah, di sini kita akan membahas tipe bentukan, di mana kita akan membahas mulai dari definisi atau ya, dari mulai definisi si tipe data kami ini. Di mana tipe data benda rotasi, di mana benda rotasi, nama benda bertipe data string, massa bertipe data double, dan jari-jari bertipe data double. Tipe bentukan ini biasanya kita gunakan sebagai kumpulan data yang kita gunakan untuk menentukan berbagai nilai dari konsep benda putar yang akan kita masukkan nanti.
Kemudian ada juga tipe data yang kedua saya buat, yaitu yang kami buat yakni tipe data gaya, di mana gaya nanti besar gayanya itu bertipe data double dan arah gayanya itu bertipe data double. Tipe tentukan ini digunakan untuk menerima dan menyampaikan nilai besar dan arahnya suatu gaya yang akan kita masukkan. Kemudian kita masuk pada fungsi predikatnya. Nah, di sini di fungsi predikat kita yang pertama itu akan membahas tentang fungsi si fungsi untuk mencari si gaya terbesarnya. Nah, untuk mencari gaya terbesarnya ini berarti di sini gaya terbesarnya itu bertipe data list gaya. List gaya itu tergantung list yang kita masukkan, misalnya nanti akan menghasilkan tipe data gaya juga. Di sini gaya terbesar list dari list gaya G, maka dia akan menghasilkan G. Ini artinya jika G kita gantikan dengan 0, 1 dan 0,1, 0,2, berarti nanti gaya terbesarnya itu akan menjadi kita akan melakukan pencariannya seperti ini. Gaya terbesar GS itu G itu sebagai head dan GS itu sebagai tail ya. Sebenarnya bisa kita ganti juga, tidak mesti G dengan GS, bisa jadi kita ganti terserah kita, asalkan dia berbeda, jangan disamakan. Misalnya kalau kita mau buat A B terus GS nya kita ubah jadi BC itu boleh aja. Nanti gaya terbesarnya ini di mana kita mencari LED, di mana max rest gaya terbesarnya itu adalah gaya terbesar si GS-nya. Nah, kita misalkan lah max rest sebagai gaya terbesar si GS-nya. Nah, in if dalam kondisi di mana eh, besar gaya si G lebih besar dari besar gaya si max rest, gaya si max rest itu berarti gaya terbesar dari si GS, maka nanti dia akan menghasilkan G, selain daripada itu dia akan menghasilkan max rest. Nah, misalnya lah tadi saya bilang dalam gaya terbesar ini listnya itu kita buatlah 0,1 0,1,2. Nah, untuk mencari gaya terbesarnya itu berarti kita misalkan dulu lah sebagai max itu sebagai gaya terbesar si GS. Nah, bisa saja kemudian nanti kita carilah gaya terbesar dari si list ini. Nah, di mana tadi 0, 1, 2 berarti si 0 menjadi si head pertama dan si satu itu menjadi si tail yang pertama. Nanti di sini kita akan masukkan ke dalam rumus. Jika besar gaya G, berarti gaya G itu tadi si headnya. Berarti jika besar gaya 0 lebih besar daripada besar gaya si max race. Max race itu berartinya besar gaya terbesar dari si GS yang akan kita tentukan, yakni si satu. Nanti dia akan menghasilkan si G kalau dia memang true, kalau kalau dia benar, kalau dia salah, selain daripada itu maka akan menghasilkan max rate. Nah, nol apakah lebih besar dari satu? Tentu tidak, sehingga dia akan menghasilkan nilai si max rate. Max rate itu adalah gaya terbesar si GS-nya. Berarti dia akan menghasilkan nilai satu. Kemudian nanti kan akan ada lagi listnya itu kan ada list lanjutannya di mana nanti si satu menjadi si head dan juga si dua menjadi si tail ya. Nah, kemudian kita cari lagi lah dengan rumus ini sehingga nanti kita dapat gaya terbesarnya itu, yaitu gaya terbesarnya itu adalah 2. Jadi kita masukkan ke dalam ketentuan ini, ketentuan if conditional ini. Kemudian kita masuk ke dalam fungsi operator. Fungsi operator pertama itu kita menghitung momen inersia. Nah, momen inersia itu rumusnya itu berarti M dikalikan dengan R kuadrat. M itu adalah tadi si massa, R itu adalah si jari-jarinya, dan I itu adalah momen inersia. Momen inersia ini bertipe data benda rotasi akan menghasilkan tipe data double. Di mana momen inersia benda itu di mana kita akan membuat sesuai rumusnya. Berarti I tadi sama dengan M kali R kuadrat. Berarti M itu massa benda. Setelah yang kita definisikan di atas tadi, M sebagai massa benda, itu akan dikalikan dengan si jari-jari benda, kita pangkat dua kan. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam rumus fungsi yang kedua, di mana kita menghitung torsi dari suatu gaya tertentu. Di sini rumus torsi atau tau, tau itu ada sama dengan jari-jari atau R dikalikan si F atau si gaya, kemudian dikalikan dengan sin theta. Nah, di mana torsi ini akan bernilai tipe data double, kemudian double dan gaya nanti akan menghasilkan tipe data double. Kenapa demikian? Double untuk si jari-jarinya dan tipe data gaya untuk si gayanya. Nah, di sini sesuai rumusnya tadi, tau itu adalah torsinya itu sama dengan
jari-jari atau R dikalikan dengan besar gayanya itu tadi kan kita misalkan sebagai si F. Nah, berarti F-nya itu adalah besar gaya si gaya, karena kita buat besar gaya tadi ya. Nah, besar gaya si gaya kita kalikan dengan sin dari arah gayanya, kita kalikan dengan pi dibagi 180. Ini nanti ada saya jelaskan fungsi tambahan untuk arah gaya dikalikan pi per 180 ini. Supaya kita bisa mendapat nilai sin tetanya. Kemudian kita akan melanjutkan ke fungsi yang ketiga, yaitu kita menghitung total torsi dari daftar gaya. Untuk menghitung ini, total torsinya berarti tahu tahu total di mana sigma dari I sama dengan 1 menuju N, tahu 1 ditambahkan tahu 2 tambahkan tahu 3 tambahkan tahu seterusnya hingga tahu N, ditambahkan dengan tahu N. Di mana total torsi ini nanti dia bertipe data double dan juga list gaya akan menghasilkan tipe data double. Nah, sesuai ketentuan yang saya buat tadi di bagian notasi fungsional, berarti kita buat dulu kondisi yang pertama, jika total torsi list 0 itu, kalau dia list kosong, berarti dia akan menghasilkan nilai 0. Kemudian kita lanjut ke untuk menghitung total torsi jari-jarinya jika dia bukan list kosong. Berarti kalau dia bukan list kosong, nanti total torsi jari-jarinya itu GGS itu di mana yang total torsi jari-jari G, kemudian kita akan tambahkan dengan total torsi dari jari-jari si G akan kita tambahkan dengan total torsi dari jari-jari si GS. Jadi itu misalnya kalau kita buat tadi contohnya 0, 1 dan 2 silisnya, berarti nanti dia headnya itu adalah 0, itulah sebagai si G-nya. Berarti nanti torsi jari-jari si G-nya itu adalah 0. Kemudian total torsi dari jari si GS ini kita cari lagi list yang satu lagi. List yang udah kita bagi itu, yaitu list sisanya itu berarti mulai dari 1 dan 2 untuk mencari totalnya itu. Kan totalnya tadi kan berarti total torsi jari-jari G itu torsi jari-jari G berarti 0. Kemudian kita tambahkan dengan total torsi jari-jari GS. Jari-jari GS itu berarti kita buat list baru, di mana list baru itu nanti elemen kedua dan elemen ketiganya. Tapi itu menjadi elemen pertama dan kedua dalam si list yang baru ini. Berarti di mana nanti satu menjadi si headnya dan dua sebagai si tailnya. Berarti total torsinya nanti di mana kita tambahkan nanti si dari si GS-nya itu adalah 1 tambah 2 menjadi 3. Kemudian kita tambah dengan torsi jari-jari si G ini 0. Maka nanti total torsi jari-jarinya itu akan menjadi 3. Seperti itulah konsepnya. Kemudian kita masuk ke dalam fungsi yang keempat. Fungsi yang keempat itu kita menghitung percepatan sudut atau alfa, di mana rumus alfa itu adalah tau per inersia atau I, di mana percepatan sudut itu dua tipe data double akan menghasilkan tipe data double. Tipe data double yang pertama untuk total torsi dan double yang kedua untuk yang si inersia. Yang kedua itu yang ini. Yang pertama itu yang ini. Ini untuk total torsi dan ini untuk inersia. Di mana percepatan sudut total torsi dan inersia itu rumusnya sesuai yang tadi, tahu dibagi I berarti total torsi kalau dia memang, karena kan kita buat percepatan sudut dari si totalnya. Nah, berarti dia nanti total torsi per inersia. Kalau dia listnya cuma satu tadi, berarti dia cukup torsi per inersia. Seperti itu. Kemudian kita akan melanjutkan ke fungsi yang kelima, yaitu kita menghitung energi kinetik atau EK rotasi benda putar, di mana E sama dengan 0,5 atau setengah kali I kali omega kuadrat. Nah, omega itu adalah kecepatan sudut, I inersia, KE atau EK itu sama saja, itu yang berarti energi kinetik. Di mana energi kinetik ini bertipe data dua double akan menghasilkan double. Di mana energi kinetik inersia kecepatan sudut, di mana rumusnya tadi seperti yang saya katakan 0,5 dikalikan dengan inersia, kemudian kita kalikan dengan kecepatan sudut, kita pangkat 2 kan. Itulah yang tadi si omega itu kecepatan sudutnya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam fungsi yang keenam. Fungsi keenam ini kita akan menghitung kecepatan sudut dari si EK-nya. Kalau tadi kita hitung EK-nya, sekarang kita menghitung kecepatan sudutnya. Berarti untuk menghitung kecepatan sudutnya nih, kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya itu omega sama dengan akar dari 2E per I. Berarti akar itu kalau kita artikan dalam pengkodean atau codingan itu sebagai square. Square atau akar. Karena kita menggunakan bahasa Inggris sebenarnya. Nah, di mana kita mencari kecepatan sudut ini dua tipe data double akan menghasilkan tipe data double, di mana kecepatan sudut energi inersia itu square atau akar dari dua kita kalikan dengan energi per
inersia atau I, yaitu adalah energi. Kemudian kita masuk ke dalam fungsi yang ketujuh. Fungsi yang ketujuh berarti kita menjumlahkan semua gaya yang ada dalam daftar. Untuk menjumlahkan ini berarti kita mencari total gaya. Total gaya berarti list gaya akan menghasilkan tipe data double. Di mana kita buat dulu ketentuan yang pertama sesuai dengan notasi fungsional tadi. Berarti total gaya list 0, list kosong akan menghasilkan 0. Kemudian kita cari total gaya si G, GS. Jika listnya tidak list 0, berarti GGS, di mana besar gaya si G kita tambah dengan total gaya si GS. Ini konsepnya sama seperti mencari total torsi tadi. Bedanya hanya kita mencari total gayanya saja. Secara konsep ini sama. Misalnya tadi seperti 0, 1, dan 2. Berarti besar gaya si G itu adalah si 0. Total gaya si GS itu berarti kita membuat list baru yang isinya itu cuma 1 dan 2. Kemudian kita cari total gaya dari situ. Di mana si 1 menjadi head A, si 2 menjadi si tail A. Kemudian kita jumlahkan karena dia minta total. Sehingga total gaya si GS itu adalah 3 dan besar gaya si G adalah 0 sehingga dijumlahkan akan menjadi 3. Kemudian kita mencari fungsi yang ke-8 itu, fungsi yang ke-8 kami buat itu adalah menghitung momentum sudut. Momentum sudut ini berumus L di mana L sama dengan I dikalikan si dikalikan omega. Maksud saya L itu inersia dikalikan omega untuk kecepatan sudut. Di mana momentum sudut ini dua tipe data double akan menghasilkan tipe data double. Momentum sudut inersia kecepatan sudut di mana sama dengan inersia dikalikan kita kalikan dengan kecepatan sudut I kali omega tadi. Kemudian kita lanjut ke rumus berikutnya yaitu fungsi ke-9 itu kami menghitung tentang periode rotasi dari benda putar. Periode rotasinya ini kalau menurut sisur rumus fisika itu di mana T sama dengan 2 pi per omega. Nanti kita mencari periode rotasi di mana tipe data double akan menghasilkan tipe data double. Di mana periode rotasi kecepatan sudut kondisinya jika ini menggunakan guard sama saja jika kecepatan sudut akan, bernilai 0 maka ia akan error atau akan menghasilkan error karena kecepatan sudut itu tidak boleh 0. Kemudian selain daripada itu maka otherwise itu sama dengan kita masukkan ke dalam rumus yang telah kita buat tadi. Kalau dia nggak kosong ya, nah, berarti nanti dia menjadi 2 dikalikan pi per kecepatan sudut atau omega. Oke, kemudian kita akan mencari fungsi ke-10 yaitu fungsi ke-10. Fungsi ke-10 itu kita menghitung kecepatan waktu setelah waktu tertentu. Di mana nanti omega sama dengan alfa kita kalikan dengan si T-nya. Di mana nanti kita mencari omega. Omega itu sama dengan omega awal kita tambahkan dengan alfa dikalikan dengan waktunya. Sebenarnya omega awalnya ini biasanya omega awal itu berarti mulai dari nol. Sehingga sebenarnya tidak perlu kita buat karena kecepatan sudut awal itu biasanya mulai dari nol. Sehingga sebenarnya kalau kita buat rumusnya alfa dikalikan waktu aja bisa. Sehingga kecepatan sudut waktu ini dua tipe data double akan menghasilkan tipe data double juga. Di mana kecepatan sudut waktu alfa waktu berarti alfa kita kalikan dengan waktu. Sesuai dengan rumus ini. Alfa dikalikan dengan T berarti alfa kalikan waktu. Kemudian kita cari fungsi yang ke-11. Fungsi ke-11 itu untuk menghitung fungsi yang ke-11 itu kita sebagai fungsi terakhir kita menghitung energi potensial gravitasi atau U. Di mana U itu sama dengan M kali G kali H. Ya, di mana energi potensial gravitasi ini nanti dia yang satu bertipe data benda rotasi untuk si bendanya dan double itu untuk si tingginya akan menghasilkan tipe data double juga. Di mana energi potensial gravitasi benda tinggi itu sama dengan massa benda kita kalikan dengan sebenarnya kita boleh memakai gravitasi yang 10 tapi di sini kami memilih memakai gravitasi asli yang bukan pembulatan kami memakai 9,81 di mana massa benda kita kalikan dengan 9,81 sebagai gravitasinya kemudian kita kalikan dengan tingginya atau si H-nya. Kemudian kami di sini membuat fungsi bantu untuk fungsi operator kami di mana fungsi yang bantu yang kami buat itu adalah pembulatan round to decimal. Round to decimalnya ini kami membuat dua angka di belakang koma di mana bertipe double akan menghasilkan tipe data double round decimal x di mana from integral round x kali 100 per 100. Ini sudah pernah kita jelaskan dalam codingan sebelumnya tentang penggunaan rumus round to decimal ini. Kalau dia round to one berarti dia satu angka di belakang koma, round to decimal tergantung kita mau buat dia berapa angka di belakang koma.
Di sini saya membuat dia jadi dua angka di belakang koma. Berarti kita kalikan 100, kita bagikan 100 nanti. Nah, untuk di sini kita masukkan fungsi inputnya, fungsi input gayanya nanti, di mana input gaya berarti pada data integer akan menghasilkan integer akan menghasilkan input output dari si list gayanya. Berarti input gaya 0 itu dia akan mengembalikan nilai si list kosongnya. Kalau input gayanya 0. Kemudian input gaya n dia akan melakukan mencetak masukkan besar nilai gaya n ke si n-nya, tergantung n-nya nanti, tergantung si show n-nya. Kemudian kita di sini juga akan dicetak masukkan arah gayanya atau derajatnya ke arah si ke n-nya nanti yang tergantung n-nya yang diberikan. Berarti kemudian kita masukkan let gaya kemudian ketika gaya ketika gayanya di mana sama dengan gaya kita baca nanti dari si besar dan si arahnya. Kan tadi kan dari si tipe data gayanya itu ada besar dan arah, sehingga kita harus read itu keduanya. Kemudian kita bahas tentang sisanya. Sisanya itu nanti input gaya n dikurangi satu. Kemudian nanti akan mengembalikan nilai si gaya gaya dan sisanya. Di mana gaya sebagai headnya dan sisanya itu sebagai si tailnya. Kemudian kita masuk ke bagian fungsi utamanya, di mana nanti main sama dengan main IO, input output, main sama dengan do. Kemudian kita akan masukkan put strlen, kita masukkan nama bendanya. Kemudian kita masukkan masa bendanya juga. Kemudian kita masukkan juga jari-jari bendanya. Nah, kemudian nanti kita akan menginputkan apa yang kita inginkan di bagian pertama ini kita masukkan tinggi benda dan lain sebagainya hingga ke dalam fungsi-fungsi yang nanti kita akan jelaskan di sini. Ketika kita juga akan membuat objek benda rotasi di mana nanti objek benda rotasi ini kita kita buat objeknya itu misalnya nama benda menjadi sama dengan nama dan masa benda itu menjadi read masa benda dan jari-jari itu read jari-jari benda. Nah, tinggi sama dengan berarti kita membaca semua ini. Read tinggi benda, kecepatan sudut awal, read kecepatan awal, dan waktu rotasi, read waktu. Begitu juga dengan nanti ke rumus perhitungannya dan sampai kita mencetak output hasilnya. Output hasil dari si operator-operator yang akan kita masukkan. Kita langsung saja ke bagian menjalankan programnya, apakah bisa atau tidak. Di sini akan coba kita jalankan program kita. Coba kita jalankan program kita ya di terminal. Berarti GHC min O app gaya. Kami buat di sini tipe nama file Haskellnya gaya-gaya .hs. Di sini kita masukkan app, kemudian enter. Nah, kita masukkan nama bendanya. Misalkan nama bendanya volume benda put. Hmm, kita misalkan lah eh, planet bumi, bumi deh. Hmm. Kemudian kita masukkan warna bendanya bumi. Kita acak aja. Kita coba masukkan misalnya 6.500 kilogram gitu deh. Kemudian kita masukkan jari-jari bendanya. Jari-jari bendanya mungkin sekitar kita coba masukin aja hmm, sekitar 500 meter aja gitu deh. Walaupun sebenarnya nggak mungkin, tapi kita coba masukkan aja. Tingginya tuh misalnya kita buat 700. Kemudian kecepatan sudut awalnya itu kita misalkan kecepatan sudut awalnya itu 10 deh. Kemudian waktu untuk perubahan kecepatannya itu kita misalkan kita butuh 40 second deh. 400 second udah terlanjur nggak apa-apa juga. Kemudian jumlah gaya yang akan bekerja pada benda. Hmm, jumlah gayanya kita misalkan 3 yang kita masukkan. Berarti untuk input gaya N yang ketiga itu gaya yang pertama kita misalkan mau gayanya itu bekerja 500 Newton. Kemudian derajatnya kita mau coba 90.
Kemudian besar gaya yang kedua itu kita masukkan 600, kemudian derajatnya 45, kemudian kita masukkan yang terakhir itu 700, derajatnya 30. Kemudian kita di sini sudah tertera semua jawabannya. Jawabannya mulai dari atas, mulai dari benda rotasi. Dari sini kita dapat nilai si momen inersianya dari yang input yang kita masukkan, energi potensial gravitasi atau si U, momentum sudut juga si T, kemudian kita juga dapat periode rotasi, kemudian kita juga dapat kecepatan sudut setelah setelah N, setelah yang kita masukkan inputnya itu. Nah, kemudian kita juga dapat nilai total torsi, percepatan sudut, energi kinetik, gaya terbesar, dan total gayanya. Berarti dari sini program juga sudah berjalan dengan lancar. Input yang kita masukkan juga sudah benar, menandakan program ini telah benar. Mungkin sekian presentasi yang saya bisa sampaikan terhadap Bapak dosen dan juga Bapak teaching assistant. Adapun kekurangan dalam presentasi saya mohon maaf. Untuk penutup saya ucapkan terima kasih.